dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Saya akan sapa dulu ada narasumber kita, anggota Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, yang juga anggota BHR Sumatera Barat dan anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Barat, Ustaz Dr. Haji Firdaus MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi. Alhamdulillah cuaca terasa segar ya. Kalau kemarin hujan lebat. Ya, harus pandai mensiasati untuk menjaga kebugaran tubuh. Jadi bagaimana tampilan takwa? Iya. Tapi kita dengar dulu pengantar dari narasumber kita. Baik, terima kasih Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah berfirman Surat Ali Imran 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah sebenar-benar takwa yang paripurna. Sekali-kali jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri, muslim yang baik. Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya orang-orang beriman adalah sangat beruntung. Qad aflahal mu'minun. Sungguh amat sangat beruntung orang-orang yang beriman. Ini modal utama untuk beruntung tersebut. Sikap orang beriman itu adalah menjadi hidup terbaik di dunia ini menuju hidup yang kekal abadi dengan penuh bahagia di surga kelak. Nah, untuk sukses menuju surga, ya harus mampu melalui kehidupan di dunia ini dengan berbagai ujian, irama hidup yang sangat bervariasi. Masing-masing kita punya tantangan, ada titik persamaan, bisa saja tentu titik perbedaannya sudah pasti. Nah, dalam tampilan kita di bumi ini, kita ini adalah sebagai hamba Allah harus patuh tunduk taat kepadanya. Kemudian kehadiran kita di bumi juga sebagai khalifah harus membuat yang terbaik, karya yang terbaik, karena semuanya dipertanggungjawabkan. Jadi tampilan orang beriman itu adalah paripurna, penuh pesona dengan modal takwa. Bagaimana yang dimaksud tampil mempesona? Ya, orang Islam tidak hanya bersih, tapi juga suci. Diajarkan bagaimana mandi. Kalau mandi biasa ya ada tertibnya, sehingga targetnya itu badan bersih, segar. Ada lagi mandi wajib yang didahului dengan beruduk, seperti wuduk salat, terus mandi, maka badan diri disebut suci, di samping bersih juga suci, penuh cahaya. Kalau mandi biasa tidak ada disebabkan karena berhadas besar, kan mandi dulu, sudah itu beruduk lagi kalau untuk salat. Jadi bersih dan suci. Berpakaian rapi, tutup aurat, bersih, menarik, siapa saja senang melihat, tidak menimbulkan fitnah. Jadi pakaian ini sangat menentukan, cocok dilihat dari kacamata adat, dari budi pekerti, dari segi akhlak, dari keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan tumbuhan, ya pohon-pohon, di antaranya ada kapas dan berlanjut
bisa menjadi benang, pakaian, ya pakaian ini menjadi menutup aurat. Disebut juga pakaian sunnah atau pakaian takwa. Nah, pakaian takwa lebih dalam lagi, di samping secara fisik tampilan memesona ya, karena rapi, anggun, kalau dia laki-laki tampak wibawa. Lebih dari itu, tampilan kepribadian dari segi tutur kata, menata wajah. Kalau katanya bagaimana? Laki-laki, ya dia tegas, tetap juga lemah lembut, berisi perkataannya. Kalau dia perempuan, begitu pula, lemah lembut, juga apa adanya, terus yang dikatakan adalah benar, berisi, juga mempesona dalam arti yang luas ya. Jadi bagaimana kepribadiannya ya bagus, tampilannya ya bagus, tutur katanya benar, bisa dijadikan pegangan. Untuk tampil mempesona dengan dasar takwa tadi, misalnya dalam belajar. Mau belajar itu ya ke anak sekolah, mahasiswa, atau pengajar, dosen dan guru, itu tampil dengan baik. Kalau dia guru, dosen, dia menguasai materi, maka dia tampil penuh pesona di hadapan mahasiswanya karena menguasai materi. Terus apa lagi? Misalnya dalam dunia seni, artis dia tampil mempesona, dia hafal apa yang mau disampaikannya itu, dia kuasai, gerak-gerik, menata wajah sehingga penonton jadi terpuaskan, mempesona tampilannya. Kata-katanya, syairnya bagus, iringan musiknya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, karena dalam musik, dunia musik itu ya ada kesabaran, ada nilai seni, kompak, sebab satu saja itu keliru, suasana jadi rusak. Jadi dunia seni dalam Islam itu sangat dijunjung tinggi ya. Kalau di Muhammadiyah, Burita, itu ada namanya seni budaya. Jadi seni ini betul-betul mendapat tempat yang jelas ya. Kita tidak bisa terlepas dari seni. Karena Rasulullah pun juga penuh dengan seni. Misalnya kalau dia mau tampil, keluar dari rumah itu betul-betul mendandani dirinya, merapikan rambutnya. Ya, saya masih ingat guru seni saya berkata, Rasulullah itu dia bercermin, berkaca di bejana. Air diisikan ke dalam itu bejana, lalu di sanalah dia melihat dirinya. Dulu kan belum ada cermin ya, seperti sekarang. Jadi tampil elok itu adalah ajaran Islam. Tampil menyenangkan hati orang lain juga itu berpahala. Ada lagi contoh, misalnya saya melihat ya, yang memimpin lagu Indonesia Raya misalnya ya, dia hafal lagu kebangsaan itu, dia tahu cara ketukan-ketukannya bagaimana, wah tampilnya sungguh mempesona, gerakannya, tataan wajahnya, sehingga yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya penuh dengan perasaan, penuh dengan penjiwaan karena ada contoh di depan. Kalau tidak menguasai materi, ya jauhlah dari sikap pesona tersebut. Nah, jadi pesona orang yang bertakwa itu, dia bagaikan tai lalat di pipi. Tai lalat di pipi, pipinya bersih, lalu ada tai lalat yang profesional, itu terlihat menarik. Jadi orang takwa itu di mana saja dia di tengah masyarakat mempesona kehadirannya. Dia rapi, ceria, suka senyum, menyapa dan menonjolkan kerendahan hati dan ketinggian budi sehingga dia beristana di hati. Inilah puncak pesona diri itu. Sebagai pengantar saya kira demikian kita dalami dengan diskusi selanjutnya. Terima kasih Ustaz dan Ya.